Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Subhanallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh hari ke-10 Ramadan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ibadah salat subuh yang baru saja kita tunaikan sebagai tanda bahwa subuh hari ini apa yang menjadi hak Allah kita berikan. Semoga nanti di akhirat kelak segala kenikmatan akhirat kita juga semua punya hak di dalamnya. Makanya dalam Al-Quran, tidak ada orang yang beriman lalu melakukan amal soleh kecuali Allah janjikan surga. Tidak ada orang yang di penghujung umurnya kembali dalam keadaan husnul khatimah kecuali Allah berikan jaminan surga. Jadi ada janji surga, ada jaminan surga. Selama kita masih hidup belum ada jaminan, baru janji. Tapi kalau di penghujung umur kita baik, baru mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam insyaallah senantiasa kita perbanyak Nabi yang amat dicintai oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di rakaat pertama salat subuh dilanjutkan dengan rakaat kedua diambil dari surah Qaf. Kalau kita paham ayat ini, paham isi ayat ini menceritakan kepada kita semua betapa dahsyatnya suatu hari itu adalah hari yang sangat dahsyat dan tidak ada satu manusia pun kecuali merasa takut di dalamnya. Dan insyaallah sesuai janji Allah, fasawfa yuhasabu hisabi yasir. Hari itu adalah hari kebangkitan, hari itu adalah hari kematian. Semoga Allah berikan rahmat, wa habalana min ladunka rahmah. Rahmati kami semua ya Allah di penghujung umur kami. Rahmati kami semua dalam perjalanan hidup kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami ini senantiasa melakukan kebaikan dan di penghujung umur kami mendapat rahmat dari kembali kepadamu dalam keadaan
Jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah subuh kita ini adalah jangan ada kata lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita sama. Jangan kita manusia, jin pun Allah ciptakan, Allah hidupkan, tujuannya semua sama, kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi ini adalah hak Allah, haknya Allah dalam diri kita. Jadi setiap kita mengabdi, baik larangan yang kita tinggalkan maupun perintah yang kita lakukan, karena larangan ini adalah sarana mengabdi dengan cara ditinggalkan, perintah ini adalah sarana mengabdi dengan cara dilakukan. Jika ini yang kita lakukan, berarti hak-hak Allah kita berikan. Begitu juga setiap diri kita punya hak terhadap diri Allah. Kalau kita pandai memberikan apa yang menjadi hak Allah, maka Allah tentu jauh lebih pandai memberikan apa yang menjadi hak-hak kita. Hak kita ini ada dua. Hak selama kita hidup di dunia dan hak kita setelah nanti hidup di akhirat. Hak kita kepada Allah selama kita hidup di dunia adalah rezeki kita dari Allah yang telah Allah janjikan, yang pernah Allah janjikan. Makanya Allah katakan, kamu mau taat, mau tidak taat, pasti aku berikan apa yang telah aku janjikan kepadamu. Begitu juga urusan akhirat, Allah akan memberikan sesuai apa yang pernah Allah janjikan. Tetapi Allah akan menjanjikan sesuatu tentang akhirat kalau kita selama hidup memenuhi apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kenikmatan akhirat jika hak Allah kita berikan. Tapi Allah akan menjanjikan penderitaan akhirat jika tidak kita berikan apa yang menjadi hak Allah. Makanya Allah sampaikan, urusan akhirat itu tergantung dari kamu. Ingin aku janjikan kenikmatan atau ingin aku janjikan penderitaan, tergantung kepadamu. Kamu berikan hak saya atau tidak kamu berikan apa yang menjadi hak saya. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memberikan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari ke-10. 9 hari Ramadan sudah berlalu. 9 malam Ramadan sudah berlalu. Sementara judul ceramah kita ini jangan ada kata lelah. Kalau kita bertanya satu hal, hari 9 hari Ramadan berlalu, malam hari Ramadan berlalu. Jika pertanyaannya hanya satu, apa yang tersisa dari Ramadan yang sudah berlalu 9 hari? Kira-kira Bapak Ibu apa yang tersisa setelah Ramadan ini 9 hari berlalu, 9 malam berlalu? Kalau kita buka hadis, di bulan Ramadan ini ada perintah puasa dan 9 hari sudah kita lakukan. Ada perintah sholat tarawih, 9 malam sudah kita lakukan. Dan kebaikan-kebaikan lain yang kita lakukan di siang hari dan di malam hari Ramadan. Apapun yang kita lakukan selama 9 hari 9 malam Ramadan, memang ia sudah berlalu, memang ia sudah lewat. Tapi yang tersisa adalah apa yang kita lakukan di dalamnya. Yang tersisa adalah apa yang kita lakukan di dalamnya. Itu pun masih tanda tanya besar. Apa angka 1 atau angka 0?
Apa angka 1 atau angka 0? Kalau angka 1 berarti Allah ridho. Kalau angka 0 berarti Allah tidak ridho. Karena Nabi bocorkan satu hal. Banyak orang yang puasa seharusnya kalau janji Allah, ghufira lahu, Allah memberinya ampunan. Yang berpuasa mendapat ampunan. Ini dia puasa, tidak mendapat ampunan. Lalu apa yang dia dapatkan? Sesuai ia lakukan. Dia puasa hanya menahan diri tidak makan. Dia puasa hanya menahan diri tidak minum. Nah, itulah yang dia dapatkan. Hanya lapar saja dan haus saja. Karena hanya itu yang dia tahan. Tidak makan berarti lapar, tidak minum berarti haus. Sementara yang Allah janjikan adalah ampunan. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah puasa kita lakukan ini? Di samping kita lapar, artinya lapar yang kita rasakan karena menahan tidak makan, haus yang kita rasakan karena menahan tidak minum, Allah hargai, Allah hormati, Allah balas. Balasannya adalah ampunan. Ini tidak. Ada yang dia dapatkan hanya lapar saja, haus saja. Sementara yang paling penting adalah ampunan. Nah, kenapa dia tidak mendapat ampunan? Nah, di situ di Al-Quran disampaikan, wal kadhiminal ghaidh. Hal pertama yang Allah minta terhadap orang yang berpuasa adalah bukan saja lapar yang bisa kamu tahan, bukan saja haus yang bisa kamu tahan, tapi tahan amarahmu, lawan amarahmu. Banyak orang mampu menahan lapar, tapi belum mampu menahan amarahnya. Ternyata amarah ini sungguh besar risikonya. Siapa yang dalam keadaan berpuasa lalu dia marah, maka yang didapatkan hanya lapar saja dan haus saja. Sudah tidak ada ampunan yang Allah berikan. Karena marah ini punya api. Makanya ada api dunia, ada api amarah, api dengki, api dendam. Kalau api dunia bisa membakar semua apa-apa yang ada di dalam dunia. Tapi kekurangannya api dunia ini tidak mampu membakar amal-amal kita. Jadi sehebat apapun api dunia, dia hanya bisa membakar apa yang ada di dunia, tapi tidak sanggup membakar amal-amal kita. Tapi begitu hebatnya api amarah, dia tidak bisa membakar apa yang ada di dunia, tapi mampu membakar amal-amal kita. Makanya Allah sampaikan, lawan amarah, lawan amarah, lawan amarah. Bahkan di hadis Nabi jelaskan, jika ada orang yang mengajak kamu bertengkar, perang mulut, maka sampaikan kepadanya, aku sedang berpuasa. Artinya, Nabi minta tidak usah diladeni, tidak usah dilayani, tidak usah diladeni. Ini baru satu. Yang kedua, berusahalah jangan membicarakan keburukan orang lain. Ghibah. Berusahalah jangan membicarakan keburukan orang lain. Orang yang berpuasa lalu menggibah, membicarakan keburukan saudaranya. Kembali Nabi sampaikan, yang dia dapatkan bukan ampunan dari Allah. Yang dia dapatkan hanyalah lapar saja dan haus saja. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, begitu juga orang yang melakukan ibadah tarawih. Tapi juga bocorkan. Yang dia dapatkan hanya capek ruku, capek sujud. Padahal mengqama Ramadan. Barang siapa yang tarawih di malam hari, sama juga ya Allah janjikan, aku beri kamu ampunan. Tapi bukan ampunan yang dia dapatkan, cuma capek ruku, capek sujud. Makanya tadi saya katakan, semoga kita puasa, semoga kita tarawih, yang kita kumpulkan adalah angka 1, bukan angka 0. Kalau cuma capek saja yang kita dapatkan, lapar, haus,
capek ruku, capek sujud, maka semua itu adalah angka 0, bukan angka 1. Jadi dalam hidup itu ada 2 angka 1. Angka 1 iman, angka 1 amal. Angka 1 itu ada 2. Angka 1 iman, angka 1 amal. Kalau angka 1 iman tidak bertambah. Tidak bertambah 1, 2, 3, tidak. Tapi bertambah besar. Tadi contoh misalnya ini waktu subuh. Kita masuk, kemudian kita lakukan tahiyatul masjid. Itu 1. Dihitung 1 kebaikan. Kemudian kita salat sunat tahiyatul masjid. Itu juga 1. Bukan 2. Tetap 1 kebaikan. Kemudian kita salat subuh. Itu juga 1. Jadi di waktu subuh ini ada 3 angka 1. Tahiyatul masjid, salat sunat subuh, dan subuh. Nah sekarang kita dengar ceramah lagi, berarti itu juga angka 1. Tapi mudah-mudahan angka 1. Jangan sampai kita lakukan 1 kebaikan tapi angka 0. Artinya Allah tidak ridho. Kita lakukan 1 kebaikan, yang kita kumpulkan bagaimana caranya bisa jadi angka 1, bukan jadi angka 0. Karena angka 1 ini yang akan dikali oleh Allah. Angka 1 ini akan dilipat gandakan oleh Allah, bukan angka 0. Angka 0 tidak akan pernah Allah lipat gandakan. Yang dilipat gandakan adalah angka 1. Jadi bagaimana caranya supaya kebaikan kita lakukan jadinya angka 1? Kita bisa buka ayat hadis. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang datang kepada Allah lalu membawa 1 kebaikan, 1 kebaikan, maka asyru amsalihah, 1 kebaikan ini Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau 0 tidak mungkin bisa jadi 10, karena 0 kali 10 pasti 0. Tapi kalau 1 kali 10 pasti 10. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu kita semua yang hadir, adakah jaminan, adakah berani mengatakan bahwa saya Pak Ustaz alhamdulillah sudah ada 1 angka 1 amal, maksud saya. Pak Mul, berani kira-kira Pak Haji bilang alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari semua amal yang saya lakukan selama ini sudah ada 1 angka 1. Hakul yakin, bertindak berani, diserahkan sama Allah. Makanya Allah juga bilang wa a'lamu, ya Allah yang maha tahu yang mana angka 0, yang mana angka 1. Nah kita ambil syarat-syaratnya, bagaimana bisa jadi angka 1 bukan jadi angka 0. Kenapa kita lahir dalam keadaan beriman? Tidak ada satupun manusia lahir dalam keadaan beriman. Semua kita lahir dalam keadaan beriman, lahir dalam keadaan Islam. Kenapa lahir dalam keadaan beriman? Tidak ada satupun manusia lahir kecuali lahir dibekali iman. Allah sudah taruh iman di hatinya. Apalagi ruh. Lebih dahulu ruh beriman kepada Allah daripada tubuh. Tubuh dibekali iman, nanti setelah ruh dimasukkan. Tapi ruh tidak, belum ada jasad dia sudah beriman kepada Allah. Maka sudah sekian ratus ribu tahun sebelumnya dia sudah bersaksi kepada Allah, syahidna, engkau Tuhanku. Tapi jasad tidak. Nanti di dalam rahim baru Allah titipi, Allah bekali. Jadi iman ini bekal. Makanya tubuh setelah dicipta dikasih ruh, berarti dibekali ruh. Ruh ini angka 1-nya tubuh. Ruh ini angka 1-nya tubuh. Tubuh tanpa ruh tidak ada nilainya. Makanya dalam agama juga dijelaskan, tubuh itu butuh ruh, tapi ruh tidak pernah butuh tubuh. Tubuh itu butuh ruh, tapi ruh tidak pernah butuh tubuh. Makanya Allah ciptakan dulu, baru Allah kasih ruh. Allah bekali tubuh ini dengan ruh. Berarti Allah itu penolong, karena dia memberi. Nah, apa yang Allah berikan kepada tubuh kita ini juga penolong. Penolongnya tubuh. Dengan ruh yang ada dalam tubuh, tubuh bisa hidup. Tapi Allah sampaikan dalam Al-Quran, tapi ingat,
Aku ciptakan kamu tubuh, aku hidupkan kamu tubuh, tujuan satu, mengabdi. Tapi setelah kita hidup di dunia, tidak semua. Ada yang lari, ada yang tidak. Ada yang mengabdi, ada yang tidak. Ada yang hidup sesuai tujuan, ada yang lari dari tujuan. Nah, yang hidup sesuai tujuan, itulah orang-orang yang syukur. Tapi yang lari dari tujuan, Allah bilang, qalilan ma tashkurun. Nanti di dunia, setelah kamu di dunia, wahai manusia, sangat sedikit yang bersyukur. Sangat sedikit. Nah, ini mesti direnungkan. Sangat sedikit. Nah, yang sangat sedikit itu golongan. Golongan orang-orang yang syukur. Nah, golongan ini apakah diri kita? Apa istri kita atau anak-anak kita? Kalau ada anak-anak kita yang tidak sholat, berarti dia lari dari tujuan. Sementara orang yang syukur ini Allah sudah sampaikan, sangat sedikit. Biarlah yang sangat sedikit itu, tapi kamu ada di dalamnya. Dirimu, istrimu, dan anak-anakmu. Coba evaluasi semua. Sholat ke istri kita, sholat ke anak-anak kita, sholat ke cucu-cucu kita semua. Sedikit sekali Bapak Ibu. Ini ayat kalau dibaca seakan-akan lewat begitu saja. Berlalu begitu saja. Padahal Allah sudah sampaikan sangat sedikit. Nah, yang sedikit itu siapa? Adakah dirimu di dalamnya? Masuk ke istrimu, masuk ke anak-anakmu. Kalau tidak, Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Tegakah kamu kalau di akhirat Allah perlihatkan istrimu dibakar, anak-anakmu dibakar, bahkan dirimu pun dibakar. Itu yang sedikit itu karena kamu tidak ada di dalamnya. Subhanallah. Kalau dihayati ini ayat, Pak, nangis kita. Kenapa Allah bilang summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kayak nangis Allah bicara, sangat sedikit hambaku yang bersyukur nanti kepada. Nah, siapakah orang yang sedikit itu? Mudah-mudahan sekali lagi kembali diri kita, istri dan anak-anak kita, bahkan saudara-saudara kita. Jangan hanya dunia yang dipikir. Susah payah kita urusan dunia. Siang malam kita bekerja supaya enak hidupnya, tapi sholatnya tidak ada. Ibadahnya kepada Allah tidak ada. La ilaha illallah. Direnungkan, Pak. Apalagi orang tua, baik-baikkah kematiannya? Apakah pulang dalam keadaan baik? Atau jangan-jangan mereka pulang dalam keadaan lupa kepada Tuhannya, pulang tidak punya Tuhan. La ilaha illallah. Makanya dulu Nabi bilang begini, andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, jangankan kalian tertawa, senyum pun susah. Itu dalam sekali itu maknanya. Semakin dalam pemahaman kita tentang agama, semakin susah tertawa, semakin susah ketawa. Nangis saja kerjanya, merintih batinnya. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bagaimana caranya bisa jadi angka satu? Allah bekali iman. Jadi
roh itu angka satunya tubuh. Tapi Allah kasih kalbu. Iman itu angka satunya kalbu. Orang yang lahir dalam keadaan tidak beriman, dan itu pun tidak ada biar satu. Begitu maunya Allah, kamu lahir dalam keadaan punya nilai mulia, berharga, dua Allah bekali. Bahkan bukan saja dua. Allah bekali pendengaran, Allah bekali penglihatan, Allah bekali kesehatan, Allah bekali kekuatan. Semua itu adalah sarana. Apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal, itu sarana di saat kita nanti sudah hidup di dunia. Bisa diambil contoh Bapak Ibu. Allah kasih bekal sehat, Allah kasih bekal kekuatan. Nah, untuk apa itu semua? Sebagai sarana karena kita hidup untuk mengabdi. Nah, kita bisa ambil contoh. Dikasih sehat, dikasih kekuatan, dikasih roh, dikasih hati ini, kalbu kita ini dengan iman. Apalagi jasad kita, jasad yang kita bawa lahir ini. Tapi Bapak Ibu, di saat kita lahir, apa wajah kita anak-anak atau wajah kita bayi? Di saat kita lahir, apa wajah yang Allah berikan? Wajah anak-anak atau wajah bayi? Jawabannya wajah bayi. Wajah bayi. Pertanyaan, masih adakah tersisa dalam wajah kita ini wajah-wajah bayi? Masih ada? Andaikan punya cermin masing-masing, Pak, tatap itu wajah kita di dalam cermin. Masih adakah wajah-wajah bayi itu? Tidak ada. Sudah tidak ada dalam diri kita. Dan itu yang kita bawa lahir sudah hilang. Itu menandakan bahwa semua akan hilang dari kita. Seiring waktu, wajah bayi itu hilang. Bertambah umur kita, berganti wajah anak-anak. Pertanyaan lagi, coba bercermin lagi, masih adakah wajah anak-anak itu tersisa? Yang tua-tua mukanya sudah rentak-rentak, masih adakah wajah anak-anak itu? Allah kasih jawaban, tidak ada, sudah hilang darimu. Tidakkah kamu sadar itu? Nah, wajah anak-anak, kita buka dua hadis. Perintahkan anakmu salat di usia 7 tahun. Satu. Perintahkan anakmu sholat di usia 10 tahun. Kenapa ada perintah Allah sholat di 7 tahun, di 10 tahun? Padahal tidak ada dosanya kalau tidak sholat. Ternyata tujuannya cuma satu, pembiasaan. Biasakan anakmu rukuk sujud di usia 7 tahun, di usia 10 tahun. Karena yang bersyukur itu sangat sedikit sekali. Didik memang anakmu syukur di usia 7 tahun, di usia 10 tahun. Kalau tidak, dia akan membangkang kepadaku dan kamu akan diminta pertanggungjawaban. Sudah hilang. Seiring waktu bertambah umur, naik wajah kita berubah. Sudah hilang dua, wajah bayi, wajah anak-anak. Naik. Usia kita umur 15 tahun, alhamdulillah, wajah muda. Bukan mie bayi, bukan mie anak-anak, wajah muda. Pertanyaan lagi, bapak-bapak yang sudah tua-tua, masih adakah kira-kira Pak wajah muda itu tersisa? Hah? Pak, masih ada? Coba bercermin. Ternyata Pak, kita bercermin hanya sekedar bercermin, tidak melihat di dalam cermin itu apa yang hilang dari kita. Saya Pak, kalau bercermin nangis di depan cermin, nangis. Kalau usia masih kelihatan wajah bayi di dalam, berarti usiaku baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau wajahku masih wajah anak-anak, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau wajahku masih remaja di dalam cermin, paling 11, 12, 13, 14. Tapi kalau sudah tua, bukan lagi 15, pasti hitung puluhan.
20, 30, 40. Nah kalau sudah umur sejauh itu yang habis, Allah bertanya sama kita, lihat wajahmu di dalam cermin. Wajahmu hari ini sudah wajah tua, tapi apa yang tersisa? Tidak apa-apa, wajah anak-anakmu hilang, wajah mudamu hilang, wajah bayimu hilang, tapi banyak amal yang tersisa. Itu saja yang Allah minta, amalmu yang tersisa, bukan wajahmu yang tersisa, sisa amalmu. Ibu-ibu duduk di belakang itu yang duduk di kursi, apa bu yang tersisa? Itu kalau duduk begitu kan tanda orang sehat. Itu sisa-sisa sehat. Tapi tidak apa-apa bu. Yang tersisa sekarang sisa sehat. Tapi apa yang tersisa? Kalau ibu waktu sehat dulu, waktu kuat, dimanfaatkan ibadah, insya Allah amal soleh yang tersisa. Makanya Nabi juga ngomong dalam hadis, jaga mudamu sebelum tua. Artinya jaga waktu wajahmu masih muda, masa-masa sehatmu, masa-masa kuatmu, perbanyak memang di situ melakukan amal saleh. Karena kalau panjang umurmu sudah tua wajahmu, maka sehatmu tinggal sisa, kuatmu tinggal sisa, umurmu tinggal sisa, tidak apa-apa. Tapi amal saleh banyak tersisa. Tapi kan tidak semua begitu Pak. Jadi syukur-syukur kita yang hadir ini waktu mudanya sudah taat sampai tua, alhamdulillah. Nah kita juga tetap syukur waktu mudanya hilang begitu saja. Wajah muda sudah hilang, tidak melakukan kebaikan, berarti rugi, hilang dua-dua. Wajah muda hilang, wajah mudanya hilang, amal soleh juga tidak ada yang tersisa. Nanti tua baru taat. Alhamdulillah, syukur-syukur Allah masih memberikan kesempatan taat di usia tua. Syukur-syukur Allah kasih kesempatan ibadah taat di usia tua kita. Itu hadis. Nah hadis yang kedua sambungannya, jaga hidupmu sebelum mati. Loh, kenapa Nabi sebut hidup baru mati? Ada muda baru tua. Baru sebut lagi jaga hidupmu sebelum mati. Tapi Pak, kalau sudah mati akan tersisa. Kan sekarang Pak masih ada yang tersisa, masih hidup ki. Ini sisa ini, masih ada yang tersisa. Tapi kalau sudah mati apa yang tersisa? Allah bilang, jangankan wajah muda hilang darimu, wajah tua hilang darimu, dirimu pun suatu saat akan hilang di atas muka bumi ini. Ada masanya suatu saat dirimu pun, ya sebenarnya kita disuruh belajar, mau sampai kapan Pak ini yang hilang? Pada akhirnya nanti Allah bilang, bukan lagi wajah yang ada di wajahmu yang hilang, wajah mudamu hilang, tuamu hilang, bukan lagi itu, dirimu sekalian. Diri kita. Kalau sudah mulai diumumkan di masjid, inna lillahi, telah berpulang ke rahmatullah. Itu orang yang umumkan, tapi yang diumumkan namanya belum tentu pulang ke rahmatullah. Kita enak-enak saja umumkan telah berpulang ke rahmatullah, gampangnya itu pulang ke rahmatullah. Subhanallah. Kalau pulang kembali kepada Allah, ke rahmatullah, ke rahmat Allah, ke kasih sayang Allah, berarti dia pulang dalam keadaan ridha. Tapi bagaimana dia bisa pulang dalam keadaan ridha waktu hidupnya saja tidak mau ridha sama Allah? Kita dulu yang ridha baru dapat ridha. Mustahil kita dapat ridha kalau tidak bisa ridha sama Allah. Bagaimana caranya? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, ridholah kamu lakukan. Apa-apa yang aku larang kepadamu, ridholah kamu tinggalkan. Tanya diri kita masing-masing, sudah seberapa banyak perintah yang kita ridho lakukan? Dikasih harta masih pelit, disakiti masih susah memaafkan. Ridho kah? Iya, baru minta ridho sama Allah.
Semakin besar ridho yang kita berikan kepada Allah, semakin besar peluang kita mendapat ridho dari Allah. Tapi kalau sempit ridho yang kita berikan kepada Allah, mustahil kita mendapatkan ridho dari Allah. Makanya Allah sampaikan, belajar dulu ridho kepadaku. Ridho kau mudah kau dapatkan. Yang susah kau dapatkan ridhomu. Allah bilang, susah aku dapat ridho darimu. Kalau ridho dariku tidak susah. Makanya irji ila rabbika radiyah. Kembali dulu ridho kepada Allah, baru Allah dapat ridho kepadamu. Itu balik ayat. Irji ila rabbika radiyah. Kembali kepada Allah dalam keadaan ridho. Berarti ada dua tahap. Ridho selama hidup dan ridho di waktu pulang. Tapi bagaimana bisa ridho saat pulang? Waktu hidupnya saja susah ridho. Sudah jam 6 Pak. Jam berapa isyarat? Jam 6. 5 lewat 5. Masih ada 5 menit. Kalau tidak selesai ini nanti kita lanjut di Cagamatan. Tak tahu ada jadwal saya di sini malam kami. Sempit waktu. Kalau Cagamatan paling 10 menit. Kalau ceramah subuh ada setengah jam enak. Kalau dikasih begini Pak, ini hati di dalam yang diobok-obok, bukan pikiran. Kalau saya ngomong begini berarti hati diobok-obok. Orang Makassar bilang, nak pocak-pocakin juga pinta hilang. Coba pakai hitung-hitung. Perintah Allah minta ridho, ridholah kamu lakukan. Masuk saja ke dalam masjid, bapak-bapak ini saudara aja ke masjid. Masih malas tahiyatul masjid, masih malas salat sunnah. Coba kasih naik volumenya, rubah pola hidup kita. Kasih naik, belajar ridho. Belajar ridho tahiyatul masjid. Jangan saja langsung dulu. Kamu butuh ridho. Ridho kita sama Allah itu undangan bagi Allah. Belajar dulu ridho. Allah kasih rezeki, terus kita dengar orang susah, kita lihat orang susah, di situ ada ridho Allah. Tolong kasih, seberapa pun yang kita kasih, ridholah memberi. Jangan hanya senang dikasih, tapi belum mampu senang memberi. Kalau diri senang dikasih, usahakan senang juga memberi. Karena kalau kita senang dikasih, Allah bilang, bodoh-bodohmu. Kalau kamu dikasih, aku yang berbaik, bukan kamu. Kenapa bodoh sekali? Tidak usah dulu gembira kalau aku yang kasih. Yang gembira itu kalau kau yang kasih. Karena kalau kau yang kasih, kau yang berbuat baik. Nah, kepada siapa kau memberi itu? Allah bilang, itu ciptaanku, itu hambaku. Kamu santuni dia, berarti diriku yang kamu santuni. Kamu gembirakan dia, berarti diriku yang kau gembirakan. Kamu bodoh. Hanya pandai mau digembirakan, tapi tidak pandai menggembirakan diriku. La ilaha illallah. Ini mudah-mudahan orang-orang pelit tersinggung. Subhanallah. Makanya Pak, kenapa kalau bicara azab kubur, Nabi tidak pernah lepas wa kasratis sedekah, berbanyak sedekahmu. Oh ternyata Pak, kalau kita pandai menggembirakan orang, Allah bilang itu jadi penolong nanti itu dia. Kenapa tidak mau menolong dirimu sendiri? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Insya Allah nanti kita jelaskan bagaimana caranya bisa jadi angka 1. Jadi angka 1 itu cuma 3. Kalau kita mau jelaskan semua, beda kalau sedekah, beda. Angka 1 itu, jadi iman ini angka 1-nya qalbu, roh ini angka 1-nya jasad. Nah, setelah kita lahir disuruh beramal. Nah, beriman beramal. Tidak cukup amal kalau hanya iman saja. Tapi orang yang beriman harus beramal. Orang yang beriman harus beramal. Tapi beramal dengan iman saja tidak cukup. Harus ada ikhlas. Ikhlas ini rohnya amal. Iman ini pondasinya amal. Jadi amal itu punya roh, punya pondasi.
Beramal dengan iman berarti hanya jadi amal ini ibarat bangunan. Amal ini ibarat bangunan. Iman pondasinya. Ikhlas yang dikingkut bangunan. Jadi orang yang beramal dengan iman saja tidak kuat bangunannya, Pak. Ini orang yang taruh bersedekah, tapi beriman, tetap beriman kepada Allah. Ini bangunannya tidak kuat. Bagaimana tidak kuat? Ada sedikit ngomel. Nah, ungkit-ungkit nih. Seandainya bukan saya, itu begitu karena saya, andai kan bukan saya, itu orang yang tidak kuat bangunannya. Tapi kalau kuat bangunannya, ikhlas. Kalau ikhlas, apa intinya ikhlas? Kau balas atau tidak balas, kau lupa atau kau ingat, itu terserah terserah kau. Yang jelas saya sudah melakukan kebaikan. Makanya Allah wanti-wanti, la tubtilu, jangan batalkan kalau sudah angka 1, karena angka 1 itu mahal. Banyak orang, Pak, taruhlah masuk calon DPR misalnya, calon anggota dewan, kita bantu, kita bakal kasih uang. Tapi di kemudian hari lupa kebaikan kita. Allah bilang, tidak usah menyesal, tidak usah sakit hati, yang jelas kau sudah berbuat baik. Tapi kalau rapuh bangunannya, tidak ikhlas, inilah orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Jadi kentara itu, Pak, orang yang rapuh bangunannya. Insya Allah bangunan kita adalah bangunan yang kuat. Nanti kita jelaskan insya Allah di malam tarawih nanti. Angka 1. Intinya tidak ada berani mengatakan saya sudah punya angka 1. Nah, angka 1 iman itu kayak begini contohnya. Taruhlah ini telapak tangan. Saya coret 1. Coret begini. Nah, sebentar ditambah lagi di sampingnya. Bukan di samping dengan berjauhan. Pas sampingnya. Berarti tambah besar. Tetap angka 1 tapi tambah besar. Jadi iman ini angka 1. Tapi bagaimana caranya dia bisa tambah besar? Nah, ada hikmah begini. Ada orang tubuhnya sudah gede. Tubuhnya sudah besar, tapi di dalam kecil. Maunya Allah, kalau tubuhmu sudah besar, kasih besar juga di dalam. Jangan sampai tubuhmu yang dewasa, imanmu yang bayi, imanmu yang anak-anak. Kalau dewasa tubuhmu, kasih dewasa juga di dalam. Makanya bahasa Al-Quran itu imana, imannya bertambah, bukan tambah 1. Nah, kalau amal tidak 1, tapi belum tentu angka 1. Bisa jadi angka 0. Insyaallah terima kasih apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Insyaallah di malam tarawih kita bisa lanjutkan ini materi. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.